Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian semua. Bertemu kembali dengan saya Bu Vita. Pada pelajaran ekonomi kelas 12 kali ini, kita masih akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih di KD 3.2 yaitu persamaan dasar akuntansi. Kemarin kita sudah belajar tentang antrak atau analisis transaksi, ya kan? Jadi kita menganalisis mana yang mempengaruhi harta, utang, dan modal. Begitu ya. Dan kemarin kita juga sudah latihan. Latihan ada beberapa soal kemarin yang sudah kita kerjakan. Seperti ini kan kemarin. Kita mengerjakan tiga transaksi ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan sekaligus melanjutkan latihan ini yang tanggal 10 sampai tanggal 26 ini. Kemudian nanti kita langsung latihan untuk memasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, siap? Oke, yuk. Oke, sekarang kita belajar dulu apa toh itu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi atau biar Bu Vita dan kalian juga mudah mengingatnya, Bu Vita singkat dengan PEDAS atau persamaan dasar akuntansi. Kemarin udah antrak, sekarang PEDAS. Nah, persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah persamaan yang dibuat merupakan kelanjutan dari analisis transaksi kemarin. Jadi awalnya kan ada bukti transaksi ya kan? Ada bukti transaksi yang berupa nota, terus faktur dan macam-macam itu. Terus dibuat ke analisis atau kita analisis. Analisis transaksi atau antrak kemarin ya. Terus dari hasil analisis inilah kemudian kita buat menjadi PEDAS atau persamaan dasar akuntansi. Oke, jadi ini mulai dari bukti transaksi kita analisis, terus kemudian menjadi PEDAS atau persamaan dasar akuntansi. Nah, kemarin kan di analisis transaksi kan kita sudah menganalisis apa yang mempengaruhi harta, utang, dan modal kan. Nah, apa yang mempengaruhi aktiva yang sebelah kiri ini, dan juga apa yang mempengaruhi pasiva yang di sebelah kanan. Jadi harus balance, sebelah kiri sama sebelah kanan tuh harus balance. Nah, begitu kan. Jadi isinya analisis kan kita menganalisis apa yang mempengaruhi harta, utang, dan modal. Nah, sambil mengingat-ingat, kemarin yang mempengaruhi modal kan ada berapa anak-anak? Yang mempengaruhi modal, yang menambah dan mengurangi modal. Betul, ada 4. Ada 4 yang mempengaruhi modal ini. Yang mempengaruhi modal ada 4, yaitu pendapatan, beban, prive atau pengambilan uang pribadi, dan yang terakhir adalah adanya investasi. Ini justru malah paling awal kalau investasi itu. Ini yang mempengaruhi modal itu tadi. Nah, oke, sampai sini udah jelas ya. Ini adalah pelajaran yang sebelum ini. Nah, sekarang kita akan latihan langsung meneruskan soal yang kemarin, sekaligus kita akan memasukkannya ke dalam PEDAS atau persamaan dasar akuntansi. PEDAS itu sendiri itu berupa tabel. Jadi tabelnya itu seperti ini nanti. Maaf kalau gambar Bu Vita jelek ya, karena nggak pakai penggaris. Jadi tabelnya itu nanti paling kiri itu adalah tanggal, terus kan isinya tadi ada H, U, dan M toh. Nah, ini kita tuang ke sini nih nanti. Jadi ada harta kan kemarin jenisnya banyak harta itu. Nah, itu diisikan sesuai dengan transaksi yang ada di soal tersebut. Tapi, biasanya untuk harta-harta yang paling sering muncul dalam transaksi, itu yang paling sering muncul itu yang jelas pertama adalah kas. Terus ada juga piutang. Ini yang apa namanya? Kalau sering muncul itu yang trendingnya gitu loh, kalau di harta itu yang paling sering muncul ini. Ada piutang, terus ada perlengkapan,
Nanti kalau ada peralatan juga bisa ditulis di sini peralatan. Misalnya ada kendaraan juga ditulis kendaraan. Makanya nanti dilihat dulu kalian overview. Jadi lihat sebentar soal dari tanggal 1 sampai 31 itu harta yang A terlibat di situ itu apa saja. Ada kas, piutang, perlengkapan peralatan. Misalnya kalau dia ada kendaraan ya nanti ditulis ditambahi di sini misalnya peralatan seperti itu. Ada peralatan udah ya maaf. Misalnya kendaraan misalnya ditulis aja. Jadi tergantung dengan apa yang ada di soal. Nah, ini yang trending ya, maksudnya yang paling sering muncul ya harta di sini. Terus tadi kan kita memindahkan dari analisis ini ke dalam tabel kan. Harta udah, ini berarti sisi aktiva, betul, sisi kiri. Nah, yang sisi kanannya adalah utang plus utang plus modal. Nah, ini yang di sisi kanan. Terus kita bikin lagi, kita apa namanya? Kita turunkan seperti yang ini, kas piutang kita breakdown ke bawah. Sini utangnya apa? Biasanya sih utang usaha. Nanti kalau ada utang bank ya ditulis di sampingnya di kolom sebelahnya utang bank. Utang usaha sama modal. Nah, cuma seperti ini deh. Nah, terus yang paling kanan ini adalah keterangan. Keterangan. Udah selesai, cuma kayak gitu. Jadi ini adalah tabel persamaan dasar akuntansi atau tabel pedas yang kita buat. Oke ya, ada tanggal, ada kolom tanggal. Tanggal ini biasanya kalau di soal ya ada yang cuma ditulis A, B, C. Nah, nanti ya udah tinggal ditulis A. Seperti itu kalau di soalnya A, B, dan seterusnya. Tapi kalau di soalnya tertulis tanggal 2 Februari, 3 Januari, dan sebagainya ya udah ditulis saja 3 Januari berapa, 2021. Misalnya seperti itu. Itu ya, itu untuk tanggal. Kas nanti tinggal dituangkan aja yang dari analisis kita kemarin. Jadi urut per tanggal, urut per tanggal, urut per tanggal. Nah, keterangan di sini itu diisi apa, Bu? Jadi tidak setiap tanggal, setiap transaksi itu kita tulis di sini. Misalnya tanggal 2 ada penambahan kas, misalnya kita tulis kas misalnya. Terus tanggal 3 ada utang misalnya. Utang usaha misalnya tidak. Jadi tidak semuanya kita tulis di sini, nanti ngebak-ngebaki. Nah, yang kita tulis di sini itu ya yang 4 ini hanya yang mempengaruhi modal saja. Jadi keterangan di sini adalah keterangan untuk yang mempengaruhi modal saja. Jadi yang hanya pendapatan, terus beban, terus prive, sama investasi ya. Cuma 4 itu aja yang kita tulis di keterangan. Selain ini tidak. Nah, jadi hanya 4 ini saja. Gitu. Nah, terus catatan lagi, note lagi. Tadi kan bikin kolom-kolomnya dan nama-nama akunnya udah ya, beres. Nah, selanjutnya adalah nanti tata cara pengisiannya. Jadi kan nanti kita harus balance kan antara sisi kiri, sisi yang ini sebelah kiri ini, yang sisi sini, yang aktiva dengan sisi yang sebelah kanan kan, utang sama modal nanti kan harus balance. Nah, itu untuk cross checknya lagi supaya kita itu nggak kerjanya itu udah nanti kita udah selesai sampai tanggal 31 misalnya ternyata ada kesalahan di tengah-tengah yang seharusnya ditambah kita justru mengurang atau sebaliknya kita seharusnya dikurang kita nambah. Itu untuk mengantisipasinya itu biasanya setiap ada dua baris atau dua transaksi nanti kita cek dulu. Misalnya ini Bu kasih contoh ya. Misalnya tanggal 1 Januari ada investasi awal. Berarti kan kita tulis di ini ya, karena investasi kan mempengaruhi modal. Berarti misalnya ada investasi awal. Misalnya investasi awalnya uangnya masuk 50 juta misalnya. Nanti nulisnya kalian nggak 50 juta gitu loh ya, jangan tiru-tiru, ini untuk mempersingkat aja. Kalian misalnya 50 0.000.000. Nah, yang benar gitu. Misalnya ini 50 juta, berarti kan ini modalnya juga ini sisi kiri kan aktiva 50. Berarti kan sisi kanan juga harus balance 50 juta. Nah, karena sebagai investasi awal berarti dia otomatis juga sebagai modal.
Nah, ini udah balance kan? Ini Ibu sengaja tebalin pembatasnya supaya untuk membedakan yang sisi kiri itu aktiva, yang sisi kanan pasiva. Nah, ini kan oke, baru pertama. Baru pertama belum bisa dicek. Terus di tanggal 2 Januari misalnya 2 Januari dibeli peralatan secara tunai, misalnya 10 juta. Membeli peralatan, berarti kan yang bertambah peralatan. Ya kan, peralatan dulu. Oke, tulis 10 juta. Membelinya tunai. Tunai berarti pakai uang. Berarti uangnya berkurang juga 10 juta. Cara menulisnya dalam tanda kurung seperti ini. Nah, berarti ini berkurang. Uangnya berkurang 10 juta. Terus mempengaruhi modal tidak? Kita lihat di sini lagi. Ada nggak peralatan di sini? Nggak ada toh, ya berarti modalnya tidak terpengaruh. Nah, kita cek nih, aktiva min 10 sama plus 10 ya udah 0 balance kan? Nah, berarti enggak sisi pasifanya juga 0. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita tidak banyak kesalahan, setiap dua seperti ini kita jumlahkan. Oke. 50 min 10 dikurangi 10 berarti 40 juta. Ini enggak ada, ini enggak ada. Ini tetap 10 juta. Enggak ada, ini 50. Oke. Nah, kita samakan. Sisi aktiva, sisi kiri ada berapa? 40 sama 10, 50 kan? Sisi pasiva, sisi kanannya 50. Oke, balance check. Seperti itu. Nah, terus nanti misalnya tanggal berapa? 3-nya ada transaksi lagi, ya udah kita tinggal menulis di tanggal 3-nya. Misalnya sebentar. Ini tanggal 3 misalnya, tanggal 3 Januari ada transaksi misalnya apa ya, misalnya dibayar sewa. Dibayar sewa misalnya 5 juta, bayar sewa 5 juta. Bayar sewa 5 juta, oke. Bayar itu pakai apa? Pakai uang kan? Berarti kalau membayar uangnya tambah apa kurang? Berkurang, betul. Berarti ini berkurang, uangnya berkurang 5 juta. Dalam tanda kurung, ingat. Bayar sewa, bayar, itu nanti masuk ke beban di sini. Beban itu kayak bayar sewa, beban sewa namanya berarti bayar iklan, berarti nanti beban iklan. Pokoknya yang kita bayar mengeluarkan uang untuk dalam rangka memperoleh pendapatan. Gitu, itu namanya beban. Karena bayar sewa, berarti dia beban sewa kan. Berarti karena beban sewa, beban itu adalah salah satu yang mempengaruhi modal. Nah, yang mempengaruhi modal berarti otomatis juga mengurangi modal. Karena kan bayar, berarti juga mengurangi modal 5 juta. Seperti itu. Nah, kita tulis di sini karena kan yang ditulis berhak ditulis di sini kan 4 itu PB, prive sama invest kan. Nah, karena beban ya udah ditulis bayar sewa berarti beban sewa. Seperti itu. Nah, setiap dua baris kita cross check untuk dijumlahkan. Berapa nih? 40 dikurangi 5, 35 juta. Ini enggak ada. Enggak ada. Ini 10 ya toh. Terus ini enggak ada. Terus 50 kurangi 5. 45 juta. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada transaksi lagi ditulis lagi di sini, misalnya 4 Januari ditulis di sini. Kita cross check 35 tambah 10 45. Oh, sisi aktiva 45, sisi pasiva juga 45. Balance deh. Nah, seperti itu. Jadi nanti mengantisipasi kesalahan sebelum kalian sampai ke tanggal yang paling bawah, misalnya 31, ternyata di tengah-tengah ada kesalahan, nggak balance antara aktiva pasiva. Nanti ngulanginya lebih susah lagi. Nah, seperti itu cara tutorial untuk mengisi kebersamaan dasar akuntansinya atau PEDAS. Oke ya, sekarang kita akan latihan meneruskan transaksi yang sebelumnya di Susana Salon itu. Kita teruskan dan sekaligus kita memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, siap ya, siap.
sekarang kita akan memasukkan yang ini ya, kemarin ya. Nah, kita sampai di sini kan. Kita sampai di sini. Nah, biar mudah Ibu split aja. Oke. Nah, kita kemarin sampai di tanggal berapa nak kemarin? Kita sampai di, maaf nih, di tanggal yang udah kita isi tanggal 2 Februari sampai tanggal 6 Februari. Oke, nah yang di sebelah kanan ini, adalah tadi blanko atau format pedas atau persamaan dasar akuntansi tadi. Ada tanggal, ada harta, ada utang, ada modal. Nah, biar agak mudah kayaknya ini tak tebelin aja kali ya, yang sebelah kiri ini, biar nanti kalian lebih mudah lagi untuk membedakan mana yang aktiva, mana yang pasifa. Nah, kayaknya ini lebih, jadi bisa dibedakan mana yang aktiva, mana yang pasifa. Begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita akan memasukkan dari tanggal 2 sampai yang terakhir nanti. Untuk formatnya seperti ini, ada nama perusahaan, terus yang kedua, baris keduanya adalah judul dari laporan yang kita buat, berarti persamaan dasar akuntansi. Dan yang ketiga adalah periode waktu kita membuat laporan itu. Itu wajib, dari setiap laporan keuangan yang kita buat harus ada tiga identitas itu. Paham ya? Nah, sekarang kita mulai dari nama perusahaan. Nama perusahaannya, oke, Susana Mendirikan Salon. Kita namain aja berarti Salon Susana gitu ya. Salon Susana atau Susana Salon lah, terserah, boleh. Terus persamaan dasar akuntansi. Ini seharusnya center di tengah seperti ini nanti. Nanti center di tengah. Ya, intinya seperti itulah, nanti center di tengah. Nah, nanti center di tengah seperti itu. Persamaan dasar akuntansi, terus bulannya kita isi bulan kita buat atau kita bikin laporan itu. Februari ya, berarti Februari 2020. Oke, nah oke. Sekarang kita akan ini adalah judul dari laporan persamaan dasar akuntansi kita. Sekarang kita akan mulai masukkan yang tanggal 2. Tanggal 2 Februari. Nah, di sini tinggal diketik aja atau ditulis tangan karena kalian nanti latihannya menulis tangan 2 Februari gitu aja biar mudah. Karena di sini udah ada 2020, Ibu menulis 2 Februari gitu aja. Harta berupa kas bertambah. Menginvestkan uang kan kemarin 25 juta, kas bertambah, ya udah kita tulis aja 25 juta di sini. Seperti itu. Oh ya, ini tak format angka aja ya, biar nanti dilihatnya manis. Oke, saya format accounting aja deh. Nah, 25 juta kan, 25 juta. Modal tambah 25 juta juga. Berarti langsung kita tulis di sini 25 juta juga. Nah, sebagai apa tadi? Ingat yang ditulis ada 4 akun kan, ada pendapatan, beban, privat, dan investasi. Itu adalah akun-akun yang berhak merajai, berhak ditulis di dalam keterangan ini. Karena yang tulis di keterangan ini adalah yang mempengaruhi si modal ini tadi. Nah, si modal ini tadi. Jadi yang mempengaruhi bentar. Jadi yang mempengaruhi si modal itu nanti ditulis di sini. Begitu. Jadi di sini investasi awal ya. Investasi awal. Oke. Terus tanggal 3 Februari. Oke, kita lanjut. 3 Februari. 3 Februari, Nyonya Susana membeli peralatan salon secara tunai. Kemarin analisisnya apa? Analisisnya adalah ini. Jadi harta berupa peralatan,
Harta berupa peralatan bertambah dan kas berkurang karena membelinya secara tunai. Membeli peralatan 5 juta, berarti di peralatan kita tulis dulu bertambah 5 juta karena membelinya 5 juta. Karena tunai, kemarin kas berkurang juga 5 juta. Seperti itu ya. Modal tidak terpengaruh. Kasnya berkurang. Berarti kalau berkurang kita kasih tanda apa nak tadi? Tanda dalam kurung. Tanda dalam kurung seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi berkurang 5 juta, peralatan bertambah 5 juta, modal nggak ngefek. Modal nggak ngefek karena bukan salah satu dari 4 yang mempengaruhi modal. Setiap 2 kita jumlah. Nah, biar untuk membedakan, Bu Vita kayaknya kasih ini aja deh. Kasih warna aja ya. Untuk membedakan supaya apa namanya? Mana nih warnanya di sini ya. Bukan deh. Di mana sih? Sini ya. Nah, misalnya tak kasih warna ini deh. Nah, setiap dua transaksi atau 2 baris ini kita jumlahkan. Tujuannya untuk apa? Untuk meminimalisir kesalahan supaya kita langsung cross check sisi aktiva dan sisi pasifanya dipastikan balance. Nah, ini kita jumlahkan. Jadi yang ini dijumlahkan dengan yang ini. Berarti minus ya karena dikurang. Hasilnya 20 juta. Begitu juga sebelah kanan sampai dengan yang terakhir. Nah, sisi kiri, wah ini. Sisi kiri 25 juta dan sisi kanan juga 25 juta. Seperti itu. Berarti balance, aman. Selanjutnya ada di tanggal 6 Februari. Yuk, bareng-bareng. 6 Februari. Transaksinya kemarin membeli perlengkapan kredit. Karena membeli perlengkapan kredit, beli perlengkapan. Jelas yang bertambah adalah perlengkapan. Perlengkapan bertambah berapa belinya? 2.500.000. Berarti ya udah tulis saja 2.500.000. Kredit alias utang. Berarti utangnya bertambah juga 2.500.000. Nah, nggak usah ditulis di keterangan karena utang dan perlengkapan tidak mempengaruhi modal. Setiap 2 dijumlah lagi. Tak kasih warna beda biar bagus. Nanti kalau kalian bisa pakai tebel, garis yang lebih tebel aja nggak apa-apa. Ini untuk membedakan aja warnanya. Misalnya tak kasih ini. Nah, seperti itu. Terus kita jumlahkan lagi. Ini tambah ini. Karena nggak ada ya. Tetap berarti. Nah, nanti dijumlahkan lagi. Karena pakai Excel ya cepet. Sisi kiri berapa ini? Sisi kiri 20 tambah 2,5, 22,5 tambah 5, 27,5. Yang kanan 2,5 tambah sama ya, 27,5 juga. Oke, lanjut tanggal 10 Februari sekarang. 10 Februari. Diterima pendapatan untuk jasa rias pengantin. Nah, ini diterima jasa pendapatan tanggal 10. Karena diterima berarti apa? Kasnya bertambah. Kasnya bertambah. Nah, ini singkat aja nulisnya. Kasnya bertambah 2 juta ya. Kasnya bertambah 2 juta. Diterima pendapatan. Pendapatan adalah salah satu dari 4 yang mempengaruhi modal. Berarti modal juga bertambah 2 juta. Nah, modal di sini yaitu bertambahnya karena ada pendapatan jasa. Nah, sekarang kita pindah deh ke tabel pedasnya. Tanggal 10. Kas bertambah ya tadi 2 juta. Terus modal juga tambah 2 juta. Tambahnya karena apa nak tadi? Karena ada ini harus ditulis karena kan dia mempengaruhi modal. Jadi ditulis di sini. Pendapatan jasa. Oke. Seperti itu. Terus setiap 2 kita jumlah. Kita pakai warna apa ya? Biru ya. Nah, misalnya. Ini kita jumlah. Ini plus ini
terus yang sini juga kita jumlah, sini kita jumlah. Nanti hasilnya akan seperti ini. Balance kan, 22 tambah 2,5, 2, 4,5 tambah 5, 29,5, 29,5, sisi kanan Pasifa juga harus 29,5. 2,5 tambah 27, oh sama, 29, aman. Lanjut, tanggal 15 Februari. Tanggal 15 Februari, Salon Susana telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta dan baru dibayar 1 juta. Menyelesaikan jasa rias pengantin tanggal 15. Berarti kalau udah menyelesaikan dan yang diterima, berarti cash in hand-nya atau uang yang ada di tangan berapa? Yang diterimanya 1 juta kan? Padahal yang menyelesaikan itu, yang rias itu 3 juta. Tapi si Salon Susana baru nerima 1 juta. Berarti ada yang belum diterima tuh. Namanya apa? Bener, namanya adalah piutang. Jadi Salon Susana punya piutang. Nah, si penyewanya itu, si pengantinnya itu yang dia punya utang kan. Tapi karena salon itu yang penjualnya, berarti dia yang punya piutang. Oke, lanjut. Baru dibayar 1 juta, berarti kasnya tambah. Harta berupa kasnya tambah. Kasnya tambah 1 juta. Telah menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta ya. Nah, 3 juta ini nanti tetap akan menjadi pendapatan. Walaupun ada yang belum diterima tadi berapa? 2 juta. Namanya apa? Piutang. Piutangnya tambah 2 juta. Nggak balance kan ini 1 sama 2. Nah, si piutang ini nanti someday itu akan menjadi pendapatan juga kalau sudah dilunasi sama si penyewanya tadi, sama si pengantinnya tadi. Nah, itu tetap akan menambah modal karena kan akan menjadi pendapatan. Nah, itu berarti nanti modalnya akan bertambah 3 juta. Jadi pendapatan dia ini bertambah ya, bertambah 3 juta. Ini karena ada apa? Karena ada pendapatan. Walaupun yang 2 belum diterima, yang 1 udah diterima. Nanti someday ini pasti akan jadi menambah modal. Nah, sekarang kita masukkan coba tanggal 15. Tanggal 15 Februari. Kita masukkan ke sini. Kas bertambah 1 juta. Bertambah 1 juta. Piutang. Piutang bertambah 1 juta. Piutang tambah 1 juta. Kas tambah 1 juta. Maaf, piutang 2 ya. Piutang 2. Kan yang belum dibayar tadi 2. Nah, ini suatu saat akan menjadi pendapatan. Karena kan kita udah ngerias, yaitu pendapatan kita. Pendapatan kita sebenarnya 3 juta. Cuma cash in hand-nya baru 1, yang belum diterima 2. Tapi itu adalah pendapatan kita. Berarti otomatis modal juga nambah. Karena itu merupakan pendapatan. Nah, ini tulis saja pendapatan jasa. Karena kan jasanya ngerias, jadi pendapatannya bertambah. Oke, setiap 2 kita jumlahkan. Nih misalnya. Kita jumlahkan. Nah, oke, kita jumlahkan sampai dengan yang terakhir. Kita lihat balance tidaknya. 23 tambah 2, 25. 25 tambah 2,5, 27,5. 27,5 tambah 5, 32,5. Nah, berarti yang sisi kanan juga harus 32,5. Kok 32,5 sih? Saya ulang. 23 tambah 2, 25. 25 tambah ini. Oh, maaf. No, ini kebanyakan 3 juta saya nulisnya. Nah, ini. Nah, akuntansi itu harus teliti, benar-benar teliti. Kayak saya ketunyuk 1 aja tadi udah 3 juta ketambah 0 jadi 30 juta, jadi nggak balance kan. Tadi berapa? 23 tambah 2, 25, 27,5, 27,5 tambah 5, 32,5. Nah, berarti sebelah kanan juga harus 32,5, 32.500.000. Oke, balance ya, aman. Oke, lanjut. Tanggal 20 Februari.
Tanggal 20 Februari, Salon Susana membayar beban-beban secara bersamaan. Ada beban gaji 800, beban sewa 600, beban listrik air 300. Oke. Ini kayaknya kalian udah punya pandangan nih. Bayar. Berarti pakai apa? Pakai daun? Bukan, pakai uang ya, tentu saja. Berarti kas ya, kasnya berkurang. Berapa total bayar tadi? Ada 800 ditambah 600, 1.400 ditambah 300. Berarti uangnya berkurang berapa? 1.700.000 ya, 1,7 juta. Oke, uangnya berkurang itu. Nah, bayar itu berarti adalah beban. Bayar sewa, bayar apa tadi, gaji, bayar listrik. Nah, bayar itu nanti otomatis akan mengurangi modal. Modalnya juga berkurang tuh karena untuk bayar senilai 1.700.000 juga. Nah, modal di sini nanti satu ini dijelentreh di breakdown ini dalam ketiga beban tadi. Ada beban gaji, ada beban sewa, dan ada beban listrik air ya. Listrik air telepon. Listrik air telepon. Nah, nanti di sini ada beban gaji 800.000, ini 600, ini 300. Nah, nanti di breakdown-kan ke keterangannya, ditulis 3 ini. Nah, sekarang kita tulis tanggal 20 Februari. 20 Februari. Nah, Februari kasnya berkurang 1.700.000. Nah, modal juga berkurang 1.700.000 kan? Tapi kita tulis tuh berkurang 1.700.000-nya. Itu apa saja tadi? Berkurangnya ada 800. Terus berkurangnya juga ada 600. Terus yang terakhir berkurangnya 300. Nah, nanti baru di keterangannya kita tulis yang 800 tadi untuk apa? Beban gaji. Yang 600 beban sewa. Yang 300 beban listrik air telepon. Aku singkat listrik air telepon. LAT ya, tak singkat LAT. Nah, ini juga dikurangi nih. Berarti ini sampai sini ya. Sampai sini ya berarti. Nah, ini kita jumlahkan juga untuk mempermudahnya. Mana ya? Ini misalnya. Oke. Ini kita jumlahkan juga. Jadi kita jumlahkan ini tambah ini. Kita jumlahkan, terus ini juga kita jumlahkan. Nah, yang ini kan jumlahannya ada 3 nih, berarti ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini. Nah, bener nggak tuh? Kita balance kanan kirinya. 7,5, 9,5, 9. Bener ya, sama ya. Oke, baik. Sekarang lanjut ke tanggal 24 Februari. 24 Februari, Salon Susana membayar utang usaha sebesar 1 juta. Bayar utang. Berarti kas bayar itu kan berarti pakai uang. Berarti kas berkurang kan? Kas berkurang 1 juta. Bayar utang. Kalau utang udah dibayar, utangnya bertambah apa berkurang? Utangmu jadi tambah apa kurang kalau udah kalian nyaur utang? Ya jelas berkurang, no, masuk dibayar utangnya nambah. Berarti kan harus utangnya juga berkurang senilai yang sama, 1 juta. Oke, kita pindahkan ke sini.
Kita pindahkan tanggal berapa tadi? 24 Februari ya. Kita pindahkan, kasnya berkurang 1 juta, berarti dalam tanda kurung seperti ini 1 juta. 1 juta. Terus utang juga berkurang, karena kan kita nyaur utang, berarti utang juga berkurang 1 juta. Nah, terus kita jumlahkan lagi deh setiap dua. Oh, utang, anyway, utang nggak mempengaruhi modal ya, jadi modal tidak ngefek. Kita jumlahkan lagi. Oke. Misalnya ini, kita jumlahkan lagi. Ini dijumlahkan sama ini, berarti berkurang ya. Terus sampai akhir juga kita jumlahkan. Nah, 23 ini 257 257 257 37 37 332 332 terus sama ya, balance ya. Oke. Yang tanggal 20 tadi kayaknya ada yang salah deh. Nah, ini saya nggak teliti nih. Nah, contoh dari ketiga tidak telitian yang tanggal 20 Februari ini kan tadi kas berkurang toh nak. Nih, kasnya berkurang kan. Ini saya tadi salah. Nah, kasnya berkurang kan. Jadi hati-hati, kunci dari pengerjaan ini adalah teliti. Nah, ini contoh dari yang nggak teliti. Kasnya berkurang. Ibu Vita salahnya di mana? Betul, salahnya di sini aku nggak mengurangkan. Seharusnya ini adalah berkurang. Aku malah nambah. Nah, ini berkurang. Nah, bener deh kalau sekarang. Benar ya. Nah, ini baru benar. Jadi aku tadi nggak teliti di sini karena seharusnya berkurang. Begitulah. Nah, maksud Bu Vita itu. Kalau kita miss baru satu transaksi, kita ke atas, kita scroll ke atas, ternyata ada yang nggak balance, masih mudah untuk di tracking. Tapi nanti kalau udah sampai transaksi tanggal terakhir, kita salah ya wes, nanti ya banyak salahnya. Nah, ini tadi kan baru satu, seharusnya dikurang malah ditambah. Nah, kayak gitu maksud Bu Vita itu. Nah, ini terus udah kan, udah dijumlahkan 20 223 223 248 248 298 298. Oh, bener ya, sama ya. Ini tambah ini 298. Oke, tanggal 25 Februari lanjut. Diterima pelunasan piutang dari seorang pelanggan. Diterima, wes jelas. Kalau diterima itu berarti di tangan kita, di tangan akuntan, di tangan petugas keuangan ada apa? Ada uang dong. Kasnya bertambah, diterima 1 juta. Pelunasan piutang. Pelunasan piutang berarti kalau udah dilunasi, kita masih punya piutang nggak? Dia customer kita udah nyaur utang. Terus berarti piutang kita udah terlunasi kan? Kita jadi masih punya piutang tidak? Yo, tentu saja tidak, karena kan udah dilunasi. Berarti piutangnya juga piutang berkurang 1 juta. Nah, udah tinggal kita masukkan di sini tanggal 25 Februari. Kas bertambah, ingat teliti yang teliti. Kas bertambah 1 juta. Kas bertambah 1 juta dan piutang berkurang 1 juta. Mempengaruhi modal tidak? Oh, tidak, karena kas sama piutang nggak ada efeknya sama modal. Ya udah, ini terus kita jumlahkan lagi seperti tadi. Kita jumlahkan untuk cross check biar nggak banyak kesalahan, meminimalisir kesalahan. Nah, ini kita jumlahkan seperti ini, sampai sini kita jumlahkan. Nah, 283 tambah 15 berarti sisi pasifa berarti berapa ini? 295 ya, 295. Sisi kiri juga harus 295. 21 tambah 1, 223, 223, 248, 248, 32, 328. 328. Kok ada yang salah? Nah, ini nggak balance nih, kita lihat salahnya di mana.
kayaknya ada yang nggak bener ini. Sebentar. Kita hati-hati, kita crossingnya hati-hati. Di tanggal 24. Oh ya, di tanggal 24 utangnya berkurang. Betul, udah bener. 21, 2223, 223, 248, 298, bener. Sama 298. Aduh, deg-degan nih. Nah, itulah. Jadi kalau akuntansi itu kayak senam jantung, sport jantung gitu. Jadi nanti surprise-nya itu di akhir. Kalau ada yang nggak balance, wah itu kecewanya tuh kayak kita udah ngechat dia, udah tirik-tirik gitu nggak dibales, wah kecewa banget. Sama seperti itu. Jadi kita surprise-nya itu nanti kalau udah balance kanan kiri aktiva pasiva, wah lega banget itu. Tuh, jadi kita harus cross check teliti. Nah, tanggal transaksi terakhir, tanggal 26 Februari. Nyonya Susana mengambil uang tunai 500.000 untuk keperluan pribadi. Apa yuk, mengambil untuk kepentingan pribadi? Ya, betul, privé. Berarti kalau mengambil uang, ya uangnya berkurang kan? Berarti kasnya berkurang senilai 500.000. Untuk kepentingan pribadi, berarti kata lainnya adalah kepentingan pribadi, kata lainnya adalah privé. Nah, ini privé nih. Privé. Nah, karena privé itu adalah salah satu dari 4 pendapatan beban privé investasi, salah satu dari 4 yang mempengaruhi modal, berarti otomatis modalnya juga berkurang karena diambil kan sama pemiliknya. Modal berkurang 500.000. Nah, ini ngambilnya ini namanya nanti adalah privé keterangannya. Oke, kita masukkan terakhir akhirnya 26 Februari ya, 26 Februari kas berkurang 500.000. Terus modal juga berkurang 500.000. Nah, berkurangnya tadi kita tulis di keterangan. Namanya adalah privé. Nah, udah deh. Terus kita jumlahkan. Ini ya. Kita jumlahkan. Ini ditambah ini. Oke. Yaps, manis. Udah selesai deh ini jadinya. Kita cek dulu aja yang terakhir balance apa enggak ya. Ini biar bagus kita garis. Ya. Nah, seperti ini ya. Kita sisi kirinya kita jumlahkan. Kita jumlahkan sisi kita jumlahkan sisi kirinya, sisi ini ya, kita jumlahkan berapa? 29.300, berarti sisi kanan juga harus 29.300. Alhamdulillahirrabbilalamin. Balance ya, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi aktiva 29.300, sisi kanan juga 29.300. Wah, lego kalau kayak gini. Ya udah, cuma seperti itu untuk penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Tabel persamaan dasar akuntansinya itu seperti itu. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Gitu deh. Nah, biasanya untuk yang paling akhir itu di garis bawah 2. Di underline. Di underline itu di garis bawah itu 2. Nah, seperti itu nanti. Tapi ini semuanya, maaf. Jadi yang mana nih? Ini. Jadi kita double. Bentar kok bisa jadi bingung. Ini aja deh. Bingung malah. Nah, ini kita garis 2 nih di sini. Nah, kayak gitu maksud saya. Nah, itu nanti di garis 2. Yang ini tadi nggak usah ya, nggak usah di underline. Ini nggak usah di underline. Nah, nanti yang paling bawah ini berarti dia udah selesai untuk transaksinya atau pembukuan dalam ini. Nah, ini tadi kan kita membuat ini supaya sisi kiri dan sisi kanannya itu menjadi lebih mudah ya tadi ya.
Jadi yang ini tadi kan kita tebelin kan, yang cuma untuk mempermudah kalian aja untuk membedakan yang sisi aktiva ini sama dengan yang sisi pasiva. Oke, selesai materi kita untuk persamaan dasar akuntansi untuk satu siklus ya, maksudnya untuk yang tanggal awal sampai akhir tadi udah selesai seperti itu. Nah, nanti hasil dari analisis ini kita tuangkan ke sini. Jadi deh, selesai balance tadi. Terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua dan bisa nanti kalian latihan-latihan terus, praktek-praktek terus. Semoga lebih lancar lagi dalam praktek untuk memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi yang seperti ini ya. Oke, terima kasih Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.